Oh, tuh. Oh, ini nih, pari nih, pari. Ini karena ya balik lagi. Wih, iya dimakan loh. Emang ikan segala pakan. Makan segala. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi aku udah ada di salah satu tempat penghobi di Surabaya yang keren banget nih. Nah, ini bersama Mas siapa Mas? Mas Mark. Mas Mark. Wah. Ya, boleh. Ini kalau kamu lihat di kirinya Mas Mark ini, wah ini hijau-hijau dan di bawahnya banyak ikan predator ya Mas ya? Yoi. Keren banget. Itu mungkin kalau boleh nggak nih Mas, kita ngebahas ikan-ikan yang ada di sini nih. Boleh banget, boleh banget. Nah, di sini ada ikan apa aja nih Mas? Mulai dari yang paling saya sayang ya. Ada sayang. pari. Oh, ini itu pari ya? BD, dipelihara dari sejak kecil. Kemudian ada di sini juga payara. Oh, payara. Oh, Payara, itu. yang sebelah sini. Oh, itu payara tuh. Payara. Oh, iya. Itu mungkin sudah sekitar 40-45 up kali ya. 40 sampai 45 up ya. Ya saya kurang tahu ya, ini agak susah nih kadang. Terus kemudian ada itu Goliath tigerfish. Oh, gue lihat tuh yang di pojok ya. Iya, Goliath tigerfish. Sebelahnya itu tapa. Itu ada tapa, Oh, tapa. ikan asli Indonesia. Tuh yang di situ tuh ya. Ya, ada juga ikan asli Indonesia, Dutch, tiger Dutch. Mana Ya. Dutch sih? Ini sama ini. Iya. Oh, ini ada dua Ini ya. yang dua paling ekor ya. sering ketemu ya. Iya, ini Iya. nih. Terus kok ini ada Bagarius juga di situ. Oh, itu kalau kamu lihat ya. Dia ini agak berkamuflase ya. Iya, agak mirip sama lingkungannya. Iya. Yang lainnya kebanyakan Amazon ya. Jadi Amazon. mulai dari Tikbas ya. Tikobas, kemudian Tadi kok payara. Tabakui dari Suriname ya, tabakui Suriname, dari Suriname. ah, Terus Suriname. lele-lele seperti TSN, TSN. kemudian TSN ada 2. Oh, iya, tesan ada Iya. 2. Kemarin kalau teman-teman tahu, ada yang sudah laku, Bro. Oh iya. Jadi ada yang habis dari vlognya Jam Vlog, ada yang Vlog laku. kemarin ya, ha? Nanti saya tunjukin hasilnya, saya tukar dengan ikan yang baru. Oh, iya. Nanti di akuarium yang berikut. Nah, ini nanti ya. Jadi emang kadang-kadang ikan ini juga investasi karena kita beli kecil, kita bisa jual, kita bisa beli yang lebih premium. Jadi nggak selalu harus Iya. beli yang mahal, yang besar. Kita mulai dari yang kecil gitu. Karena apa ya? Ada kesenangan juga gitu kalau kita Betul. bisa ngebesarin gitu ya. Betul, karena hampir semua ikan di sini aku pelihara dari ukuran 20-15. Oh iya. Iya. Kirain kayak langsung Enggak. beli gede gitu enggak ya? Enggak. Dan semua di sini sudah dilatih makan lele potong. Jadi mereka pertumbuhannya cepat karena murah. Murah, iya sih. Karena makannya murah. Nah, gitu. Nanti bisa kita habis ini juga akan lakukan hand feeding. Oh iya Ya. nih, hand feeding nih. Oke. Benar-benar bisa langsung mau ya berarti? Pari bisa, kura-kura bulus putih bisa. Nah, nanti hand feeding dilakukan oleh kiper saya ya. Oke, Nah, boleh, terus apa lagi yang bisa ya? Kalau yang aligator itu kita kayak lempar dari atas, Hah? kemudian nanti dia pasti kayak splashing gitu. Oh Ya, nanti bisa lihat aksi-aksi. Biasanya payara, Goliath tuh keren-keren aksinya. iya. Iya. Karena ikan predator khususnya Amazon tuh emang keren-keren sih. Betul. Dan memang konsep daripada kolam ini kita pengen meniru hutan Amazon. Iya Makanya sih. dari itu kalau misalnya nanti teman-teman habis ini aku akan gelapin, itu bener-bener terasa ambience Amazon itu sendiri. Amazon itu sendiri. Iya. Nah, mungkin buat yang belum tahu juga, jadi kayak lampu atau mungkin apa ya, istilahnya yang cipratan tadi apa? Kayak spray gitu ya, spraynya. ya, mistingnya. Itu udah ini ya, terintegrasi sama aplikasi juga ya? Betul. Jadi di sini yang terintegrasi itu lampu. Aku ada schedule malam sama pagi, lampunya langsung berubah-berubah sendiri. Misting juga ada schedule-nya. Bahkan ada CCTV juga di sini Oh iya, untuk tuh, ngelihat kalau kamu lihat ya. untuk ngelihat ikan-ikan yang kok misalnya lompat atau gimana gitu. Tapi ya pernah kecolongan sekali sih. Oh iya? Arwana silver loncat gak ada yang tahu. Waduh, itu. Tapi emang arwana silver itu dijuluki monyet air, jadi kayak nggak kaget kalau lompat-lompat. Iya, iya. Ngeri sih. At least bukan SR ya, Bro. Oh iya, bukan SR. Kalau SR, yes. Aduh, sakitnya di sini. Iya. Ini Oke. bentar, sebenarnya pacunya aman nggak sih? Biasanya pacu kan kayak mungkin suka gigitin apa ya, kayak ekor atau apa ya, sirip gitu. Ini aman ya? Untuk saat ini sejauh ini saya rasa aman karena juga mungkin pakannya cukup gitu. Kemudian juga lokasi space-nya besar, jadi kok misalnya ada yang jahil gitu, mereka suka lari-lari sendiri sih. Kita memang ada yang nyiprat-nyiprat gitu, berarti kan ada yang ngerjain tapi mereka masih bisa lari gitu. Space-nya ya untuk saat ini masih cukup ya, makanya tapi lagi ngurangin juga, mulai diseleksi yang mana yang oke gitu. Nah itu ternyata di pojok situ ada ini ya, Fire eel. Oxydoras ya, sama Iya, Fire eel ya. ada Oxydoras, ada Fire eel.
Kemudian tadi yang belum disebutin juga mungkin Genghis-Khan ada itu Genghis-Khan short body ya. Keren sih. Short body. Itu ada kayak istilahnya peramai ya sih, caveat ya. Iya, peramai kaviar. Terus ada palmas juga ya, tapi entah di mana Palmasnya- posisinya ya. Iya, mungkin lagi bersembunyi nih. Di ujung situ kalau kelihatan teman-teman ekornya. Lihat ya, ada Oh batu iya, itu. tuh ekornya. Ya. Tuh, yang aku tunjuk guys nih. Mulutnya ada di sini. Itu kayak naga beneran ini mulutnya. Kelihatan nggak? Oh iya, tuh guys tuh. Nih. Nah, nanti sambil di zoom juga ya sama editornya. Halo tuh. guys. Wah, ini batunya emang sengaja taruh situ ya? Iya, dan batunya setiap kali kita sifon berubah posisi. Ya sekalian untuk apa namanya variasi. Dan ini Variasi, kita punya double view, dari view dari sini dan dari samping. Nanti kita bisa cek juga dari samping. Kan kalau dari samping ikan-ikan yang nggak kelihatan dari sini bisa kelihatan juga. Oh iya. Nah, jadi ini bisa two side view ya? berarti Iya, bisa di. Ini kan memang kita konsepnya Nah, digeser. ini. Sambil kita dekat sama Goliath nih ya. Tuh, jadi ini ada Tiger Sovelness ya. Jadi, tadi ada 2 ya? Atau 1? Ada 2, satunya satu. jumbo, Tuh, satunya yang jumbo kecil. tuh. Iya. Nah, ini Oxydorasnya nih, kalau dari dekat ya. Keren sih. Itu palmasnya kelihatan naga. Oh iya tuh, kelihatan ya. Palmasnya lagi di pojok tuh. Nih, yang ini nih. Nah, kelihatan ekornya doang. Palmas Enli ya kayaknya? Enli cherry ya. Ini belidanya. Oh iya, belida. Kerumunan. Kerumunan. Ada itu. Itu keren banget tuh kalau lagi di posisi Oh iya, itu. spatula. Spatula di situ, iya sih keren ya. Vibes-nya emang Amazon banget sih. Iya, sekarang kita coba ya, teman-teman. Oke, Jadi nah ini. sekarang kita buka, saya klik ini, Ya. langsung Tuh, berubah langsung suasananya. jadi benar-benar gelap tapi fokusnya di sini gitu ya. Betul. Keren, Begitu keren. kita matikan gini, yang albino ini langsung hidup banget ini. Walaupun yang iya. albino di sini murah ya, Pak. Iya. Dan apa Platinum. yang platinum. Hmm. Artinya apa? Artinya banyak yang harus dibeli albino yang lain. Iya. Rencana ada ini mau nambah albino apa nih? Pengen sih apa pari kemudian iya, pari. RTC ya RTC. kita lihatlah nanti Iya. kemana Belida budget kayaknya membawa juga ya. oke tuh Belida. Hah? Kayaknya Belida Oh ya albino. benar boleh kita tukar tambah ya. Cuman ini gue lihat belum ada yang ini nih Belum ada yang albino. Iya. Langsung cus sih kok gue lihat albino. Iya sih. Keren. Nah sekarang nggak cuman lampu, kita bisa nyalakan spray. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini seperti hujan layaknya di hutan Amazon. Oh itu kelihatan nggak tuh? Wah, keren sih. Tuh. Jadi ini bagian atasnya, bagian dalam airnya. Teman-teman Iya. kalau tahu ikan pari itu juga breeding di saat hujan sebenarnya. Oh iya, di saat hujan Iya, ya? di saat hujan. Jadi bahkan untuk penghobi-penghobi yang berpengalaman bilang juga mereka bikin hujan-hujan buatan, terus bikin temperaturnya direndahkan agar menstimulasi pari itu untuk waktunya breeding seperti itu. Oh. Jadi ya mungkin ini menjadi opsi atau ide teman-teman juga sih untuk nanti tahu. Jadi kayak dibikin artifisial gitu ya? Iya, artificial untuk mungkin musim hujannya gitu ya. Karena kalau tempat saya ini kan tertutup, jadinya nggak ada hujan masuk. Jadi kita bikinnya artificial dan intake airnya dari sini. Intake air dari Oh, sebelah iya, dari kanan. sini. Jadi artinya air daripada akuarium ini sendiri yang disemburkan untuk tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan di sini kenapa kelihatan segar karena juga ada nitrat. Nah, nitrat itu yang menjadi pupuk untuk tanaman ini di sini. Oh iya. Ya. Saya nyalakan lampu ya. Iya. Lihat, Nih Mbak. bedanya kalau nyalain lampu nih. Nah, kelihatan kayak ya. Jadi kayak gitu. Detail tanamannya Oh iya, ini kalau kita lihat di samping ya ini beneran tanaman ini ya, tanaman asli ya. Kayu-kayunya pun dari luar pulau semua. Oh iya, sampai luar Kayu pulau. santigi kan semua hunter dari luar pulau dibawa ke sini gitu. Dan ini dulu nyusun sendiri ya? Iya, jadi mama yang mengatur, mengidekan, ya kan namanya Elia Valentina. Nah, dia punya tukang kebun biasa sebenarnya. Tapi dikasih ide nonton YouTube aja bisa membuat seperti ini. Jadi Keren ketika sih. kita belajar mau belajar bisa kok, karena kan ini kan tinggal diikat-ikat, di lem itu bisa jadi juga gitu, nggak perlu iya. budget yang mahal. Gitu. Iya sih, sampai ke atas-atas ya, keren sih. Ini tinggal penyempurnaan nanti spraynya dari sebelah sini juga. Oh, sebelah sini juga ya. Dan tadi katanya sempat ngobrol-ngobrol mau di kayak tanaman merambat gitu ya ke atas Iya, ya? nanti kan
Makanya sebenarnya kayak gini tidak 100% kita bikin selesai habis enggak. Pasti ada tanaman yang mati, kita bisa ubah. Oh, tanaman ini nggak cocok, bisa diubah. Oh, sebelah sini mistingnya kurang. Kemudian nanti tanamannya bisa dibikin merambat. Jadi ide itu terus berjalan. Ini bukan menjadi satu tempat jadi dan selesai, tapi progres. Iya, air pun diprogres, semua perlu progres, gak instan, teman-teman. Nah, ngomongin air nih, kan kalau ada istilah tuh kita pelihara ikan, artinya kita pelihara air juga nih. Nah, itu ada apa ya, hubungannya sama filtrasi nih. Oke. Dengan, ini nyebutnya apa? Palut atau apa ya? Glass pond, palut ya bebas. Whatever lah ya. Anggap aja mungkin glass pond lah ya mungkin ya. Iya. Nah, di glass pond ini untuk airnya kayak gimana bro? Ininya, airnya. Filtrasinya? Iya, filtrasinya. Oh, mau dilihat? Mau dibuka? Wah, filtrasinya di mana nih? Di bawah sini. Oh ini, di bawah ini? Iya. Keren sih. Oke, coba kita progres ya, kita buka Oke, ya. boleh. Nah, jadi yang awalnya buat pijakan, ternyata bawahnya ini ya? Filter. Wah. Iya. Nah, ini gimana nih sistem filternya nih? Ya, pertama air kan masuk dari sini. Kalau dari arusnya ke sini ya? Iya, jadi keluar langsung di sini. Jadi kelihatan deras ya. Oh iya, kelihatan deras. Kenapa kok di atas? Ya balik lagi karena ketinggian air kita kan ini posisi filter di bawah. Iya. Jadi kita ambilnya lebih ke surface skimmer. Oh, yang ini nih. Dan ketinggian air kalau misalnya mati lampu hanya setinggi bawahnya itu, posisi di bawah. Oh, yang ini ya? Jadi nggak mungkin habis di atas. Nah, di sisi lain, begitu dia turun, ini mekanis filter sekaligus biologis kita tuh ada jaring nelayan. Jaring nelayan ini kan toh juga seperti jackmat murah, teman-teman. Maksudnya, bagi saya juga lebih baik sabar besar kapasitas filtrasi. Lebih baik kita juga, kok misalnya ada space, kita nggak perlu beli yang premium, nggak semua harus premium. Walaupun saya dapat sumbangan K1 Caltness juga sih. Iya. Jadi yang pertama ini jaring nelayan. Yang kedua ini ada karang jahe dan juga batu ziolit. Tapi batu ziolitnya mungkin ini di bawahnya jackmat ya maksudnya? Iya. Oke. Jadi kenapa ada jackmatnya juga? Sekaligus untuk biar rapi, tapi juga untuk menambah mekanis. Jadi kok teman-teman lihat juga kotorannya kan di atas-atas ini. Oh iya, di atas. Dan setiap apa ini gitu kan pertanyaannya. Iya. Nah, semua ini ada aerator. Jadi ada dua aerator di sini selain dari aerator di kolam. Setiap di bawahnya filtrasi ini ada aerator yang menembakkan sehingga kotoran itu juga berputar, nggak cuma mengendap. Dan bakterinya pun juga ada oksigen juga di dalamnya, lebih sehat. Dan dapat masukan juga katanya kok ada aerator mengurangi jentik-jentik nyamuk. Oh iya, benar. Ya, betul. Karena ini ya bergerak ya. Betul. Dan semua di sini ada dudukannya sih daripada media filter. Jadi ketika kita nanti backwash, kita tinggal angkat daripada pipa, kotoran juga langsung turun dari bawah gitu. Tinggal aeratornya dimatiin, nyalain backwash. Nah, yang ketiga ini ada K1 Caltness. Caltness-nya juga tepres dan ada aeratornya. Ya sedikit banyak mungkin ada yang berputar ya, walaupun ada yang di atas juga. Dan yang keempat itu untuk backwash, ada juga aerator. Kemudian ada 2 pompa. Satu kapasitas saya kurang yakin 28.000 atau 30.000 ditembakkan ke satu di sana dan ke arah kiri. Yang satunya dari kiri ke kanan. Sehingga kolam ini terus berputar. Ya. Dan kayak ada arusnya juga ya. Betul, dan ada arusnya. Karena ikan-ikan predator itu kalau arusnya kenceng dia juga semakin lebih nggak berantem satu sama lain. Mereka lebih renang-renang gitu, lebih sibuk renang. Bener. Dan ada UV juga di sana. UV juga ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu juga ada bola. Nah, bola itu fungsinya apa? Karena debit air di sini, saya mau menjaga debit air itu terus di level yang sama. Padahal ini kan ada semprot-semprot ke tanaman, mungkin juga ada menguap gitu ya. Jadi pasti debit air kan turun. Iya, turun. Di sini nggak mungkin turun karena pompa kan selalu menembakkan. Akhirnya turun di chamber filter. Nah, di chamber filter ini begitu turun, pompa bola itu akan turun dan menyalakan katup air yang ada di bawah. Oh, gitu. Iya, jadi malah sekaligus ada water change. Setiap hari berarti berapa debit yang disiramkan ke tanaman, itu juga debit yang akhirnya ditambahkan ke air sehingga ada water change otomatis juga satu sisi. Di sisi kedua, ketika kita backwash, saya hanya perlu narik pipa-pipa itu, kotoran di bawah ini semua ke sana, kita tinggal tutup itu katup yang ke arah kolam. Kita tutup yang 3 katup di merah, sehingga air itu akan kepompa ke pipa yang keempat, yang sebelah kanan. Gitu ya? Jadi langsung membuang keluar. Itu keluar? Keluar. Jadi langsung keluar, artinya ya kita udah nggak perlu ngapa-ngapain, cuman tinggal tutup, kalian pompa, air kotor keluar. Terus begitu debit air turun, air baru masuk lagi. Simple as that gitu. Karena ya kita hobi lebih baik nggak ribet sih. Iya, nggak ribet. Iya, oke. Nah, mungkin kalau dari yang aku lihat juga ya Mas ya, aku belum nerapin kayak UV gitu. Apakah UV itu sepengaruh itu? Karena kemarin kan aku juga sempat bikin
masukin pon gitu ya di apa kayak terpal gitu. Ya. Nah, ada yang ngasih saran, "Bang, ditambahin apa UV gitu." Nah, aku mikirnya apa sesignifikan itu gitu. Saya juga kurang tahu karena saya masukin aja untuk tambahan ya. Tapi tambahan. sebenarnya apakah kolam ini bebas lumut? Nggak, tetap berlumut. Oh, tetap Kalau kita berlumut ya? lihat ini juga toh bawahnya tetap berlumut Iya, sebenarnya. bawahnya itu ya. Nah, tapi yang bagus daripada di sini tuh airnya bening. Kalau teman-teman Oh. lihat ya, airnya kan Iya, terlihat tadi bening. bening. Karena nggak ada yang floating algae yang hijau-hijau itu, Hijau-hijau teman-teman. itu. Jadi Oh, oke. lebih mungkin mengurangi floating algae, tapi lumut di dasar tetap akan ada anyway. Dan memang itu saya kejar. Dan ini it works di tempat saya, makanya ya saya lanjutin aja pakai UV. Tapi ya ada benernya di awal-awal nggak pakai UV untuk membuat sistemnya jalan dulu ya, bakterinya jalan dulu. sehat dulu. Saya nyalain UV juga baru mungkin setelah 1 bulan running kolam, setelah dikasih bakteri starter udah semua jadi, baru UV-nya dinyalain. Oke. Iya. Dan sekarang ini air yang saya pakai juga udah nggak pakai filter-filter lagi. Awal-awalnya kan mungkin pakai air gunung. Iya, air gunung. Kemudian air pakai karbon dan lain-lain. Lama-lama kan udah mulai beradaptasi. Iya. Udah 1 tahun, akhirnya mereka juga udah mulai Terbiasa ya dengan air di sini. Nah, jadi setelah kita bahas filter, terus tadi ada jenis-jenis ikan ya sama tanamannya, mungkin, nah ini yang paling ditunggu nih, kalau kita pelihara ikan predator, emang paling seru itu pas makannya ya. Siap. Oke. Ini, dan ini tadi makannya juga siapa? Lele ya? Lele potong. Lele Ya. potong, nah oke, mungkin langsung aja kita kasih guys. Oke, ini kenalin juga ada Domi. Tim player. Nah, dia akan memberikan makan kepada ikan-ikan dan handfeed pari sama bulus putih ya. Oke, Oke, yuk. nah coba Ayo, kita lihat nih. Ini butuh waktu berapa lama mas? Ini ya, handfeed kayak apa? Pari dan lain-lain gitu. Karena sejak dari kecil kan parinya lumayan cepat sih. Nah ini nih, Ya, coba lihat coba nih. dulu ya, coba dulu. Tuh, kita coba lihat siapa yang duluan makan. Tuh. Oh, kita lihat tuh. Bibas, tuh ada pacu juga ya. Itu aligatornya masih mojok ya? Berusaha ya, berusaha. Iya, masih berusaha tuh. Keren sih. Payarannya belum beraksi nih ya. Payarnya masih tengah ya. Oh, ini nih, pari. Tuh. Asik ya? Mulutnya lucu ya tuh. Oh iya. Keren tuh. Bisa di hand feeding ini ya. Nah, nih, set. Tuh. Nyamnya. Nah, turun. tuh. Dia bisa dia Bisa ngerasain ya? Bisa ngerasain, bisa mengatur itunya. Oh iya tuh langsung. Ya, masuk mulutnya. Hmm. Ini. Wih, Wih, mantap Jaya, Bos. keren sih. Udah nungguin gitu ya? Iya. Nah ini nih, Ini labi-labinya bulus, nih, albino. bulus makan yuk, makan. Jadi udah terbiasa semua ya? Iya. Makan. Kok ini kok lagi buas lapar, agresif. Agresif ya? Iya. Ngeri. Nah, ini kasih lagi nih, makan. Pacu pasti. Tuh. Oh dia udah tahu ya kalau mau kasih makan gitu ya? Iya. Kadang-kadang ada yang Ada nyerang lagi. gitu. Oh ini nih, pari nih. Ya, parinya ambekan dulu. Iya. Kalau catfish Belum belum pernah ya? sih. Belum Ya. pernah ya? Nanti itu pari. itu tuh pari tuh. Kita kasih makan lagi, guys. Ayo makan. Jadi emang sensasi pari tuh kayak beda guys, soalnya mulutnya di bawah Mau ya. coba nggak? Mau coba, Bro? Boleh. Ya. Ambil kali ya. Masukin ke bawah. Langsung masukin mulutnya. ya. Ya. Nah. Ya, dia ke bawah ya. Ntar nanti dia naik kok. Ayo, Ini. bisa itu. Nih, kita pancing ke samping, guys. Wih. Geli-geli gimana ya? Tapi seru sih. Iya. Nah, ini kita coba satu lagi, guys. Biasanya makannya seberapa? Takutnya kebanyakan, guys. Mau direbut ya jatahnya nih. Nggak apa-apa sih, dia banyak kok makannya. Makan ya. Ya, ntar. Nah, kita coba. That's-nya yuk, pemberani. Gutsnya, mau nggak nih? Oh iya. Nah, ini coba nih. Lepas tetep gitu. Coba ya. Iya. Nah, kita. Woi. Ngeri, gila. Tapi nggak ditangkap. Tapi nggak dia. Luput. Lupa ya. Cuma nyeplak doang tapi. Iya. Oh ini ada Oxydoras nih. Wah ini nih jarang-jarang nih kita melihat Oxydoras. Oh ini nih. Kalau dari bawah ya. Kita lihat. Luput. Ya. Nggak, dia bisa. Ayo. Yuk, bisa. Dia nyeplak doang gitu, tapi tuh. Makan. Ya. Si Domi ini pemberani, guys. Iya. Tuh. Padahal udah di dekatnya loh. Oh tuh. Akhirnya. Agak kesulitan ya. Siapa lagi? Ini
ini belum beraksi nih si tapah ya. Tapahnya, ya. Jadi ada yang memang bottom feeder ya. Kalau pagi hari kan kita makannya banyak. Kita sebarnya harus cepat biar kan yang kayak bawal-bawal ini kewalahan. Biar tetap ada yang turun. Kalau enggak, bawal pasti makan semua. Gitu. Jadi kita harus atur juga makan, harus pembagiannya harus segera gitu. Langsung jebret semua gitu ya. Betul, betul. Kalau satu-satu kan itu mulu gitu ya. Yang muncul, ini bawal nih, agak biang keroknya. Gede banget nih. Tapi mantep ya. Mantep ya. Pernah iseng dikasih kayak biji-bijian atau buah gitu kan? Soalnya kan dia ini ya, kalau nggak salah. Buah pir makan. Oh, buah pir makan. Buah-buahan makan. Coba kita tes ya. Oh, ada ya. Wah, ini nih. Coba ya, ada, semoga ada ya. Sebentar ya. Nah, jadi ya kita bakal ngetes. Nyalain lampu atau gelap aja? Mungkin gelap aja kali gelap ya. Oke. Kita tes seberapa buah. Jadi ini adalah semangka ya. Semangka ya. Siapa yang makan ya kira-kira ya? Coba lihat ya, semangka. Antara bawal putih atau bawal yang hitam? albino ya. Yuk. Nah, kita coba lihat siapa yang makan. Ini ya, yang albino ya. Tuh, dimakan guys. Iya, dimakan ya. Tuh. Iya, dimakan loh. Emang ikan segala makan segala ya. Makan segala. Yuk kita masukin semangka. Sorry. Tuh, makan tuh. Oh, ini ada lagi nih. Semangkanya dikasih beberapa ya. Jadi kalau kalian mau makan pelihara predator yang doyan vegan, bisa pelihara bawal. Iya, bawal. Lidahnya makan semangka. Dimakan kan tuh. Dimakan tuh. Nyam-nyam. Dia mau. Oh, enggak mau. Ternyata memang asli. Salah makan. Iya. Salah makan. Nah, bawal yang mensapu iya. habis. Tuh. Iya, pemakan segala berarti. Kirain ini apa? Gue lihat. Enggak mungkin. Jadi gue lihat. Oke. Oh gitu ya. Jadi sensasi predatornya dapet, terus sensasi vegannya juga dapet ya. Tong sampahnya di bawah. Tong sampah di bawah. Akhir-akhirnya habisin makan juga ya guys. Jadi ya siap-siap aja lah. Nah, biasanya kan dalam satu kayak akuarium atau main kolam ada satu ikan yang paling rakus nih. Kalau di sini siapa nih yang paling rakus nih? Paling rakus bawal putih. Oh, bawal putih ya. Albino, nggak kuat itu, parah banget sih. Berarti nggak heran ya kalau tubuhnya gede juga ya. Iya, tubuh gempal guys. Iya, gempal gitu kayak tuh. Benar-benar gede gitu. Wah, keren ya, sampai feedingnya hampir semua ikan berarti ya. Jadi predator dapat, vegan dapat, dan suasananya pun kayak juga dapat ya. Berasa di Amazon beneran gitu. Betul. Suara airnya. Iya, gemericik. Tinggal ini mungkin ya, burung. burung. Keren. Nah, kedepannya bakal kayak gimana nih? Apakah mau tambah ikan ini, ikan itu? Kan kadang namanya hobi ya, kayak pengen nyoba sensasi baru ikan ini gitu. Nah. Jadi ke depan pasti cita-cita kita semua pengen punya kolam yang lebih memadai untuk ikan-ikan semua. Jadi aku ke depan akan lebih selektif. Kita lebih selektif ikan-ikan mana yang mungkin tadi terlalu rakus, dan toh kita ke depan mungkin bisa pelihara dengan ukuran yang besar. Maksudnya kita beli yang besar bisa. Jadi kita lebih pelihara ikan-ikan yang mungkin ada nilai jual, nilai ekonomis yang unik. Nah, itu yang kita pelihara sehingga suatu saat ketika kita punya tank yang lebih besar, ikan-ikan yang punya nilai ekonomis tinggi ini kita tidak perlu beli ukuran jumbo karena kita udah pelihara sejak kecil. Jadi depan ini akan menjadi tank yang lebih selektif lah untuk tinggal di sini gitu. Nah, kalau tadi kan kita sempat ngasih makan nih. Nah, kalau boleh tahu biaya untuk ngasih makan tuh kisaran berapa per bulannya? Per bulan mungkin sekitar 700 kali ya. 700 ya? Untuk makan. Itu pun sudah lele. Sudah lele ya? Kalau misalnya salmon. Kalau misalnya udang dan lain mungkin sudah lebih, dan itu belum makan hidup ya. Dan kalau misalnya kita beli pelet mungkin sekitar 300.000 lagi itu, tapi mungkin bisa 2 bulan ya. Jadi pernah kasih makan pelet juga ya? Pelet juga, iya pelet juga. Tapi ini sekarang pelet lagi tinggal dikit, tapi nanti kita boleh tes juga. Kita mau tes juga pelet? Boleh sih. Nah, kita bakal ngasih makan predatornya pakai pelet. Mungkin langsung aja kali ya. Siap. Siapa nih yang bakal makan nih? Gue. Ini benar-benar pacu ini ya, rakus banget ya. Kalau Oxydoras makan juga ya? Iya. Tuh. Itu udah mulai membau-bau dia. Oh iya, ini sudah. Oh iya tuh si Oxydoras. Oh iya tuh. Sedot-sedot. Oh iya, sedotnya. Sedot-sedot ya sudah. Iya. Pari saya juga itu kayaknya makan pelet juga. Iya, makan pelet tuh ya. Mau ya berarti? Mau. Kalau si kavetnya dia kayak makan ini serpihan-serpihan mungkin ya. Iya. Bantu bersih. Berarti pacu makan segala. Iya, makan segala. Hampir semua lo dimakan loh. Iya. Tuh. Dan tidak ada kenyangnya. Iya, tuh makan mulu ya. Emang udah ikan gila. bikin rugi, guys. Bikin rugi. Tuh. Nyabrek. Tuh, ngapain tuh Oxydoras tuh? Iya, sampai nabrak banget. Iya.
Iya, keren sih. Nah, tapi ada satu nih yang diem doang tuh di pojok tuh ya, tuh. Belut api ya, fire eel. Tapi emang kayak agak pasif ya kalau yang Pasif. fire eel. Dia pasif dan saya jarang sekali lihat dia makan. Kayaknya hampir nggak pernah, makanya Iya, sama agak, sih. agak jarang. Dia agak nocturnal juga dan sering sembunyi sih. Nah ini mulai gerak tapi. Oh, tuh. Wah, kayak Mendekat ke kamera nih, guys. Oh iya. Tuh juga mulai gerak juga ya si Tiger Shovelness-nya. Yang tadi udah makan belum ya si Genghis kan? Nah itu. Udah Nggak tahu ya, kayaknya. udah makan. Pelet harusnya dia makan juga sih. Padahal. Oh, Pele juga Coba, harus makan ya? Kita dekatin ke Coba ya. arah dia. Oh, kita lihat ya apakah dia makan. Tapi dari perutnya kayaknya agak gendut tuh, udah Gendut, kenyang ya. Oh tuh, kafe juga makan pelet. Nyam. Tetap problemnya di pacu sih. Jadinya Iya. kita nggak tahu yang lainnya apakah Makan mau atau makan nggak, karena iya. semuanya disikat sama Disikat pacu. sama pacu. Jadi mungkin guys ada yang mau beli pacunya harga promo. Iya, Oke. pacunya. Wah, ini nih ikan favorit aku nih ya. Ikan vampir. Gila. Ini pasti bakal dikit terus ya. Ini ya, fire-nya ya. Apa? Fire-nya pasti bakal dikit terus ya. Iya. Keren loh ya. Si ikan vampirnya. Oke, jadi kita bakal kasih ikan nila. Nah, nanti nggak tahu nih apakah dapat paira atau goliath. Nah, karena favoritnya adalah payara, kita harapin payara ya. Iya, paira coba kita lihat ya. 1, 2. 2, 3. Oke. Aduh. Ya. Sayang sekali pemirsa ya. Direbut Dats sama apa tadi? That's doang. Tibas. Iya. Yang dapat adalah das. Iya. Aduh. Belum rezekinya ini. Belum rezeki nih. Iya nih. Ya, sayang sekali ya. Belum ini ya, belum Jodoh. jodoh ya. Yes. Oke, nggak apa. Nah, cuman selain di glass pond tadi, ternyata masih ada lagi nih akuarium isinya. Wah, ini berapa meter ini? Panjangnya? Ini 2,5 meter, lebar sekitar 60, tinggi 70. 60 tinggi 70 ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada arwana super red sama giraffe catfish ini ya. Betul. Wah, ini kenapa dia nggak gabung Catfish. sama glass pond yang Karena sebelumnya Glassbone ada RTC Oh, dan iya. aku takut kalau dia jadi emplok ya. Demplok ya. Jadi sementara di sini sekaligus dia pembesaran, sekaligus juga sekarang ada Oh iya nih. keluarga kalau kita lihat, baru. Nih, di pojok ini ada tigrinus ya. Betul. Nah, Nah. kemarin itu RTC-nya kita ganti dengan ini karena ya balik lagi prinsipnya kita pengen mengurangi yang ukurannya max size yang terlalu besar karena toh juga akuariumnya terbatas. Iya. Lebih baik kita mulai cari yang ada nilai jualnya. Nah, salah satunya adalah ini, Nah, teman-teman. ini tigrinus Tigrinus. catfish. Tapi ini keren loh, kayak apa? Aeratornya di kayak tutupi batu gitu ya. Iya, Jadi iya. terlihat lebih natural. Iya. Kalau ini si giraffe catfish makannya apa ya? Giraffe catfish makannya pelet. Oh, giraffe makannya catfish makan pelet. pelet ya? Iya, makannya pelet. Jadi dia makanya kalau di sini pun dia nggak mungkin kekurangan makan karena arwananya nggak makan pelet. Jadi kita juga toh pembesaran dia pasti bisa dapat makan. Oh, Gitu, oke. iya. Berarti kalau arwana makannya ini juga ya? Lele Oh, potong. lele. Iya, lele potong. Nah, ini nila fungsinya apa nih? Fungsinya itu karena arwana ini dulu kan banyak teman-teman yang di sini. Oh, Dia sangat oke. paling buas dan paling rakus, paling ganas. Waktu dipindah teman-temannya, dia nggak rakus lagi. Jadi kadang teman-temannya siapa ya? ada peacock bass payara Oh, tadi, yang tadi ya? Goliath, Oh, ya. Jadi begitu dia sendiri, sekarang lele nggak dimakan, saya masukin nila aja di sini. Jadi kalau mereka lapar-lapar, camil-camil, at least nggak makan jirafnya. Iya sih, nggak makan diajak ke gitu, iya. nilainya aja Makannya dulu. ke nila. Oh, sebagai buffer dulu lah sebelum Buffer dia dulu ya. menyikat yang lebih menyakitkan hati gitu. Ya. Iya sih. Kayaknya jarang juga yang ngelihat giraffe catfish ya. Lumayan karena Iya. pertumbuhannya dia sangat lambat sekali, walaupun pantesan. peletnya juga banyak yang kita kasih. Kok sama Niger jauh? Ini lebih lama saya pelihara daripada Niger. Niger dengan ukuran setengahnya, ya mungkin hampir segini menjadi seperti yang tadi, itu butuh mungkin sekitar 6 bulan. Ini mungkin Oh, iya. setahun saya pelihara sudah, atau hampir setahun. Dari setengahnya ini? Pertumbuhannya dari setengahnya ini sampai segini doang. Dan itu pun di tempat yang ya lumayan luas lah ya. Lumayan luas. Dan dia nggak aktif, makan juga pelet, pertumbuhannya sangat lambat. Iya. Oke. Tapi kebanggaan mungkin nanti suatu saat kok Iya. udah jadi besar ya. Pasti, keren Yes. sih. Semoga ntar jadi ini makin besar ya. Mantap. Nah, kita undang lagi ya, Kama Aquatic. Oke. Mantap. Nah, jadi itu dia ya. Mulai dari Goliath ya, pacu, terus sampai pari bahkan Oxydoras ya. Iya. Sama tadi ada catfish, giraffe catfish dan Goliath. Wah, gila. Ini ikannya keren-keren tapi nggak cuma ikannya doang ya, tapi glass pond-nya pun dikonsep dengan baik. Ini butuh berapa lama bikin kayak gini? Untuk semuanya nih. Pembuatannya mungkin sekitar 3-4 bulan. Oh
Tapi untuk ngeproses hingga menjadi rindang, airnya menjadi baik, filtrasinya walaupun dikasih makan tetap bening gini ya, nggak berubah parameternya, itu bisa butuh 5 bulan lagi, 6 bulan progres. Jadi teman-teman ya ada progres lah ya, ada progres juga. Dan yang penting sabar lah, yang penting sabar, pelihara ikan dengan baik gitu. Jadi kayak apa, bagus gini nggak tiba-tiba bim salah bim. Betul, Ada prosesnya lah ya. Nah mungkin ini nih Mas, kalau misalkan ada yang pengen bikin kayak gini atau entah dalam skala kecil atau dalam skala yang sama gitu. Ya. Nah Mas Mark ada ini nggak pesan gitu mungkin buat mereka? Pesannya mungkin gini, kalau saya bikin ini semuanya ada referensi yang dibaca, banyak nonton dari vlog-vlog gitu yang mengedukasi juga, dan semuanya bisa diamati tiru modifikasi. Jadi nggak semata-mata percaya sama orang gitu ya, tapi kita kan tahu nih misalnya ilmu-ilmu berapa pompanya, debit air dan lain-lain. Jadi kita at least kita punya ilmu yang kita bisa terapkan, yang pada akhirnya juga bisa membuat ikan-ikan lebih sehat gitu. Dan ada ilmu-ilmu yang kadang-kadang juga membuat biaya dari pembuatan ini lebih hemat. Contoh seperti isi filtrasi atau mungkin tanaman, kita nggak perlu merekrut orang yang mahal-mahal. Bisa semua dipelajari. Jadi lebih banyak referensi, itu bermanfaat buat teman-teman. Referensi ya. Iya. Karena dari situ kita bisa belajar ya. Betul. Wah, mantap nih. Mantap Mas ya. Nah, mungkin kalau kamu ada ikan kesukaan boleh banget ya tulis di kolom komentar nih. Mana dari semua ikan di sini yang paling kamu suka nih ya, tulis di kolom komentar. Dan yaudah, makasih ya Mas Maki udah diizinin buat review. Siap. Terima kasih juga buat mampir-mampir. Mantap. Siap. Oke, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.